Ya gue pribadi sih nggak mau ngejerumusin lu ya ke gini-ginian, janjiin lu bisa cepet kaya dan bilang ke lu kayak gini misalnya, masukin duit lu ke saham A aja atau masukin duit lu ke kripto B, nanti duit lu bisa naik ribuan persen kayak gua bla 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 bla. Dan gua akan ngomong apa adanya di sini bahwa yang namanya investasi itu nggak akan bisa bikin lu kaya cepet. Ngomongin saham sekarang itu udah kayak ngomongin kacang goreng. Udah banyak yang kebuka matanya tentang pentingnya investasi dan cuan dari saham. Beda sama waktu tahun 2013 dulu waktu gue mulai kerja bantuin bandar saham. Belum banyak nih orang-orang yang ngerti tentang saham. Jadi ya gue cuma bisa cerita ke teman-teman kantor sekitar gue doang. Satu hal penting yang perlu lo tahu tentang uang adalah lo harus tahu bahwa seiring berjalannya waktu, uang lo itu nilai tukarnya makin lama makin turun karena sesuatu yang disebut dengan inflasi. Oke, tenang dulu. Gue nggak akan nerangin lo istilah-istilah keuangan yang super jelimet dan malah bikin lo males nonton video ini. Karena dari judul video ini juga udah jelas banget. Gue akan ngejelasin yang namanya investasi saham dengan cara yang paling gampang diingetin oleh lo yang bahkan baru bener-bener mau mulai belajar. Tahun 1985, harga satu mangkok bakso itu 250 perak. Tahun 2024, harga semangkok bakso itu dekat rumah gue sekitar 15.000. Jadi selama beda 39 tahun, harga semangkok bakso itu naik 14.750 atau 6.000%. Itulah yang namanya inflasi atau kenaikan harga suatu barang. Kenyataan pahit yang bikin repot adalah inflasi atau harga kebutuhan itu terus naik. Tapi nilai daya beli uang yang kita pegang itu makin turun. Karena banyaknya faktor-faktor seperti kenaikan gaji yang nggak sebesar kenaikan inflasi, nilai kurs rupiah ke kurs yang misalnya USD gitu terus melemah, terus juga pencetakan uang yang berlebihan, surplus ekspor barang, dan masih banyak lagi. Makanya penting untuk bisa bikin uang lo ini bertumbuh, sehingga persentase pertumbuhannya itu bisa ngalahin yang namanya persentase inflasi tadi. Kalau inflasi misalnya 5% gitu per tahun, ya berarti supaya nilai uang lo nggak berkurang, harus dibikin tumbuh sebesar minimal atau lebih dari 5%. Mungkin lo juga udah banyak dengar tentang saham dan gimana investasi saham itu jadi salah satu cara paling praktis untuk lo bisa numbuhin uang lo. Tapi, apa sih sebenarnya saham itu? Gimana sih cara investasi saham? Apa benar saham itu tuh benar-benar bisa bikin lo untung kayak yang influencer-influencer keuangan itu bilang? Adikaya dalam memulai investasi di pasar saham gitu ya. Jadi buku ini saya Chapter 1, apa itu saham? Saham itu nunjukin persentase kepemilikan suatu pihak terhadap suatu perusahaan. Jadi misalnya nih, perusahaan A nih punya 10 lembar saham. Terus kalau lu punya 10, 10-nya tuh artinya ya lu sebagai pemegang saham, lu tuh punya 100% perusahaan itu. Tapi let's say lu cuman punya 5 lembar gitu ya, berarti lu sebagai pemegang saham cuman mempunyai 50% perusahaan itu. Gampang ya? Nah, umumnya satu perusahaan itu tuh nggak cuma punya satu pemegang saham. Biasanya nih, awalnya tuh ada 2-3 pemegang saham. Tapi juga nantinya lama-lama nambah terus, jadi 10, 15, atau bahkan ya 20 pemegang saham dalam satu perusahaan. Kok bisa? Karena ketika perusahaan butuh uang, mereka tuh punya dua opsi. Pertama, pinjem dari bank, di mana bank itu bisa kasih pinjem kalau emang perusahaan lu itu udah punya nama dan profit yang besar. Tapi kalau perusahaan lu juga masih baru dan istilahnya resikonya juga besar buat bank, biasanya mereka nih nggak mau ngasih pinjem, dan disitulah lu pakai opsi kedua. Perusahaan ini nih bisa jual kepemilikan sahamnya sesuai persentase dan nominal yang disepakati antara pemegang saham awal sebagai penjual dan calon pemegang saham baru sebagai pembeli. Uang yang mereka dapat dari penjualan saham itu umumnya secara positif ya, itu dipakai untuk ekspansi bisnisnya. Misalkan untuk bikin cabang penjualan baru, atau nge-hire karyawan lebih banyak, atau naikin budget iklan dan pemasaran. Atau bisa juga umumnya tuh untuk lunasin utang yang lama supaya bisa dapat bunga pinjaman yang lebih murah, atau istilahnya tuh di refinance. Tapi emang bisa langsung beli saham perusahaan gitu? Di mana dan lewat mana sih si perusahaan ini dan calon pembeli ini nih jual beli sahamnya? Disinilah kita akan masuk ke chapter 2. Chapter 2, pasar saham dan cara kerjanya. Ketika perusahaan mau jual sahamnya, mereka tuh bisa ngelakuin dengan dua cara. Satu, secara diam-diam atau private, jadi istilahnya tuh rahasia dan nggak ada orang lain yang tahu selain si pembeli dan si penjual. Atau cara kedua, secara terbuka atau public, di mana semua orang nih bisa menyaksikan transaksi jual beli ini secara umum. Jadi sifatnya ya udah nggak rahasia lagi. Dan transaksi jual beli terbuka atau public ini nih biasanya dikenal dengan istilah IPO atau Initial Public Offering.
di mana perusahaan yang tadinya private atau swasta ini berubah jadi perusahaan publik atau TBK kalau di Indonesia. Salah satu faktor terpenting dalam IPO adalah tentang menentukan berapa banyak jumlah saham yang ingin diterbitkan atau dicetak oleh satu perusahaan yang diukur dengan satuan lembar. Nilai per lembar saham ini nanti akan tergantung dari beberapa faktor seperti contoh nih, satu, seberapa bagus kondisi keuangan perusahaan atau tingkat persaingan dari perusahaan-perusahaan kompetitor serupa. Ada juga bisa diukur dari proyeksi atau narasi bisnis yang pengen dijual si perusahaan. Atau juga yang keempat nih, seberapa tinggi sih tingkat permintaan orang-orang yang mau beli saham perusahaan ini ketika IPO nanti. Apakah nanti hasilnya nih oversubscribe atau kelebihan permintaan atau undersubscribe, kekurangan permintaan. Perusahaan-perusahaan yang udah IPO atau go public ini sahamnya kemudian diperdagangkan di namanya bursa saham. Kalau di pasar sayur, isinya tuh orang-orang jual beli sayur. Kalau di pasar bursa saham, isinya tuh orang-orang jual beli saham. Dan pasar bursa efek itu jumlahnya ratusan. Dan umumnya masing-masing negara ini punya pasar sayur sahamnya. Dan Indonesia sendiri itu punya namanya Bursa Efek Indonesia atau BEI kita kenal. Yang berdiri semenjak tahun 1912. Amerika punya New York Stock Exchange semenjak 1817. Dan Nasdaq semenjak tuh 1971. Dan isinya itu ada saham-saham kayak Google, Tesla, Apple, dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. So, masing-masing stock exchange atau bursa efek pun punya kriteria dan persyaratannya masing-masing. Ada yang super ketat banget, ada juga yang biasa-biasa aja. Dan menurut gua, di Indonesia itu termasuknya nggak terlalu ketat. Karena sejak video ini dibikin, perusahaan lu itu sebenarnya bisa IPO di pasar Indonesia asalkan punya aset yang cuma 5M. Beda sama bursa Amerika yang syarat asetnya tuh bisa sampai ratusan M. Dan di dalam pasar bursa ini tuh ada namanya broker saham atau perantaranya, di mana tugas dia adalah untuk ngelakuin transaksi jual dan beli atas nama si investor. Zaman belum ada bursa saham online, broker-broker ini nih jualannya dulu teriak-teriakan. Ada namanya di lantai trading. Jadi mereka teriak-teriakan untuk jual beli saham milik si kliennya ini. Dan untungnya sekarang prosesnya itu udah lebih cepat semua karena memang sudah online dan jauh lebih efisien. Tapi gimana sih sebenarnya proses jual beli saham ini nih? Step 1, lu datang ke brokernya, bisa via offline, bisa via online, atau lu telepon nih nomor sekuritasnya, atau lu bisa langsung pakai platform atau aplikasi yang mereka punya. Step kedua, lu kasih tahu detail-detail info transaksi jual beli yang lu mau lakuin. Ada beberapa info penting yang memang lu harus provide ke broker ini, seperti contoh, nama perusahaan yang sahamnya mau lu jual atau beli. Nah, tiap perusahaan itu punya kode atau istilahnya ticker. Tickernya masing-masing. Misalkan Unilever itu tickernya UNVR, atau Gudang Garam itu tikernya GGRM. Atau kalau di luar negeri, Apple itu tiketnya AAPL, dan seterusnya. Terus lu juga harus provide nih info kalau lu mau jual atau beli dan berapa jumlah lotnya. Lalu tipe ordernya. Di pasar saham itu tiap hari ada puluhan ribu orang yang ngantri mau jual dan beli barang saham yang mereka pegang. Kalau misalkan lu mau jual harga 50 nih dan ada orang yang mau beli harga 50, ya udah jadi itu transaksi ketemu. Dan transaksi ini nih bisa terjadi sampai jutaan kali tiap harinya. Karena harga saham itu naik turunnya disebabkan karena adanya hukum permintaan dan penawaran atau supply and demand. Ada dua tipe order yang paling sering dipakai di pasar. Tipe order pertama itu market order. Jual beli suatu saham sesegera mungkin dengan harga terbaik yang memang lagi tersedia. Dan tipe order kedua itu limit order. Artinya lu udah nentuin batas syarat harga jual minimal atau harga beli maksimal dari saham yang memang lu mau. Kalau syarat ini nggak terpenuhi ya istilahnya lu nggak bisa dapet atau nggak bisa jual barang lu. Transaksi jual beli ini ya nggak akan terjadi. Step ketiga, eksekusi. Lu bisa telepon ke brokernya langsung atau juga bisa mandiri ini via platform atau aplikasi online. Kalau zaman dulu waktu lu beli saham tuh lu akan dapat sertifikat kertas gitu bentuknya. Tapi kalau di aplikasi online sekarang semua kepemilikan sertifikatnya udah kecatat secara elektronik. Jadi lu nggak perlu lah kayak sertifikat kertas kayak gitu lagi. Tapi ya dengan banyaknya info-info segala macam tentang persahaman ini nih sebenarnya lu bisa ngapain sih supaya lu bener-bener bisa langsung praktek investasi dan paling penting bikin uang lu bertumbuh. Chapter 3, investor saham. Investor adalah pihak yang mengalokasikan uangnya untuk ikut serta dalam transaksi jual beli di pasar saham. Dan investor itu ada dua jenisnya. Satu, investor retail. Investor kayak gini tuh bentuknya perorangan kayak gue dan lu pribadi yang bertindak atas nama akun pribadi kita.
Dan 2, investor institusi. Bentuknya tuh berupa hedge fund, bisa dana pensiun, bisa bank, dan seterusnya. Di mana mereka memang mengelola uang milik klien mereka ini untuk diinvestasikan. Dan di video ini kita akan fokus ke investor, retail, atau perorangan kayak gue dan lu, supaya nantinya lu bener-bener bisa praktekin gimana caranya sih invest ke saham dan making money dari selisih beli dan harga jual itu. Tapi sebelum ke situ, kita tuh harus benar-benar paham dulu gimana dan apa sih sebenarnya yang menyebabkan harga saham itu naik ataupun turun. Gampangnya, harga saham itu dipengaruhi oleh hukum supply and demand, hukum permintaan dan hukum penawaran. Kalau permintaannya banyak, ya harganya naik. Tapi kalau penawarannya yang lebih banyak, ya harganya akan turun. Segampang itu sebenarnya. Sayangnya, permintaan dan penawaran ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya ya itu berita-berita yang ngebentuk sentimen positif ataupun sentimen negatif dari saham si perusahaan ini. Misalnya nih ya, Bank BCA dengan ticker BBCA, itu mereka tiba-tiba ngumumin nih, misalnya mereka mau ngeluarin produk perbankan terbaru yang ternyata proyeksinya tuh bakal bagus, bakal banyak calon nasabah yang akan gunain si produknya ini. Ya otomatis ini kan bisa ngebuat proyeksi laba perusahaan juga makin bagus, dan otomatis akan membentuk sentimen positif, dan otomatis akan membuat harga sahamnya naik. Sayangnya dunia ini nggak segampang ini, karena selain faktor ekspansi bisnis, banyak juga faktor internal dan eksternal lain yang juga mempengaruhi naik turunnya harga saham, seperti contoh pergantian CEO atau manajemen perusahaan, atau tiba-tiba ada perubahan kebijakan dari pemerintah, naik turunnya inflasi, suku bunga, terus juga pengaruh iklim terhadap sektor atau industri, dan masih banyak lagi yang harus dianalisa. Makanya susah banget buat investor perorangan yang besar kemungkinan nih udah terlalu sibuk sama pekerjaan atau bisnis lu sehari-hari untuk lu bisa tetap keep up sama hal-hal beginian. Udah pusing sama urusan di kantor, sekarang makin pusing lagi harus mantau pergerakan harga saham harian. Ya, alhamdulillah juga gue pribadi dikasih waktu dan kesempatan buat emang dalemin hal-hal beginian, karena ya memang dari dulu gue udah kecemplung, dan dibilang akan selalu cinta sama yang namanya industri keuangan, ya gue akan selalu begitu. Makanya jujur, gue tuh seneng banget sharing-sharing hal beginian ke lo, karena mau sampai mulut gue bebusa juga, ayo gue jabanin. Nah anyway, balik lagi ke saham. Karena kemungkinan besar lu nggak punya waktu dan kesempatan buat analisa dan mantau saham sehari-hari, gue tuh sangat menyarankan lu dan gue nih untuk para investor perorangan nih untuk bisa fokus investasi jangka panjang, paling nggak tuh lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena naruh uang untuk jangka panjang atau investasi itu secara general lebih bagus buat investor retail dibandingkan naruh uang untuk jangka pendek atau istilahnya trading, yang timeline-nya itu di bawah 1 tahun. Bahkan bilioner kelas dunia nih kayak Warren Buffett atau yang dikenal sebagai investor jangka panjang nih juga dia menggunakan metode value investing, di mana dia ngelihat kondisi fundamental si saham perusahaannya ini kayak berapa jumlah asetnya, jumlah utangnya, laba ruginya gimana, dan seterusnya. Dari situ ya dia bisa nentuin apakah saham perusahaannya ini istilahnya kemahalan atau kemurahan buat dia beli. Kalau kemurahan ya dia beli karena punya potensi untuk harganya naik ke angka yang sepadan atau istilahnya itu fair value. Dan strategi ini ngebuat beliau sukses menghasilkan 133 miliar dolar selama 93 tahun hidupnya. Kalau Warren Buffett sukses dengan naruh uang jangka panjang atau investasi, Jesse Livermore sang trader legenda ini sukses dengan naruh uang jangka pendek atau trading. Karena beliau ngelakuin yang namanya day trading atau trading harian dan berhasil menghasilkan 1,5 miliar dolar selama 63 tahun hidupnya. Jadi mau jangka panjang atau jangka pendek ya kita sama-sama bisa ngelihat bahwa orang tuh bisa sukses dan menghasilkan banyak uang dari keduanya. Tapi pertanyaannya adalah mana strategi yang cocok buat gua dan lu pribadi masing-masing? Dan untuk bisa ngejawab ini, kita harus masuk ke chapter keempat. Chapter keempat, cara sukses menjadi investor saham. Di chapter ini gue juga akan share pengalaman-pengalaman gue yang juga masih terus belajar. Tapi paling enggak, gue berharap dari 12 tahun pengalaman di dunia keuangan dan investasi ini, gue bisa memberikan lu secercah gambaran gitu ya tentang kenyataan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Ada masanya gue pernah fokus di trading, ada masanya juga gue fokus di investasi. Dan disclaimer, kesimpulan gue adalah bersifat opini semuanya, berdasarkan pelajaran yang gue ambil dari pengalaman masa lalu yang memang bekerja untuk gue. Jadi feel free kalau lu punya pendapat lain. Di sini gue pengen cerita tentang perjalanan investor receh menjadi investor saham yang sukses. Investor receh adalah panggilan yang dulu gue buat untuk gue sendiri waktu gue baru mulai belajar tentang saham. Karena ya jujur aja gue dulu cuma bisa naruh-naruh duit sisaan jajanan bulanan gue untuk modal receh awal gue belajar untuk muterin duit di saham, makanya namanya investor receh. Tapi juga nggak perlu malu kalau lu baru mulai, yang penting belajar pelan-pelan dan terstruktur. Jangan niatnya dari awal tuh supaya lu cepet kaya.
Yang penting fondasi dan pemahaman lu nih bener-bener kuat dulu supaya nggak gampang dibohongin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab di luar sana nantinya. Dan menurut gua untuk jadi seorang investor saham yang sukses itu ada 5 hal penting yang memang harus lu tahu. Yang pertama, strategi profit atau cuan. Terus tools dan metode analisa. Lalu ada juga jenis dan tipe saham yang akan gue bahas di chapter ini juga. Lalu hal keempat itu ada ngebahas tentang kesalahan investor pemula yang akan kita bahas juga di chapter 5. Dan yang paling penting dari semuanya, kita akan bahas tentang end game atau tujuan akhir yang harus lu capai kalau lu bener-bener mau jadi investor saham yang sukses. Hal pertama, strategi profit dan cuan. Sebelum lu mulai naruh duit lu tuh harus tahu dulu di awal, lu tuh mau trading atau lu mau investasi. Gue ulang lagi ya, trading adalah ketika lu naruh uang lu di bawah 1 tahun. Sedangkan investasi adalah ketika lu nempatin uang lu di atas periode 1 tahun. Dan dua-duanya sih sama-sama bisa making money dan cuan. Dulu gue sempet trading harian, dan dari pengalaman gue ya, yang namanya rata-rata profit taking itu 1% sehari aja tuh, ya jujur aja gue bisa. Ada juga orang yang jago banget trading nih bisa dapet 3-5% sehari rata-rata atau bahkan lebih. Artinya emang kalau orientasi lu nih cuman nyari cuan gitu ya, menurut pengalaman gue trading nih bisa banget, bisa bikin lu nyari cuan. Tapi jujur aja 2-3 tahun ke belakang ini gue juga udah nggak trading dan gue bener-bener fokus ke investasi. Alasannya banyak, tapi mostly karena gue lebih suka menghasilkan uang dari yang namanya bisnis real, bukan cuman dari selisih tren naik turunnya harga saham. Dari bisnis real inilah budget investasi gue bisa makin gede untuk gue beliin saham-saham jangka panjang. Belum lagi relasi, strategi-strategi, dan pengalaman-pengalaman nyata yang memang bisa gue dapet dari membangun dan menjalankan suatu bisnis real. Hasilnya, tahun lalu gue dapet sampai 24% per tahun. Ya, memang nggak segede kalau trading sih, kayak yang tadi gue bilang, tapi gue punya beberapa alasan super penting lah tentang kenapa gue pribadi ya, gue nggak suka yang namanya trading, yang akan gue jelaskan di chapter 5 nanti. Nah, penting banget dari awal nih, lu harus tahu, kalau lu mau trading aja atau lu mau investasi aja, jangan kebalik-balik. Karena kalau lu sekarang trading, tapi giliran waktunya cut loss, lu bisa jadi investor dadakan. Itu tuh udah biasa banget tuh di pasar. Atau sebaliknya, lu sekarang investasi, tiba-tiba lihat berita saham lu anjlok, dijual, dan lu jadinya malah trading, bukan investasi. Di trading itu menurut opini gue tuh agak-agak mirip spekulasi lah. Potensi untungnya bisa gede banget, tapi resikonya juga bisa gede banget. Sedangkan investasi itu potensi untungnya lebih realistis, dan resikonya bisa lebih terkontrol. Jadi, pilih aja mana yang kira-kira cocok dengan profil dan money personality lu. Penting untuk lu nentuin mau trading atau investasi dari awal, karena yang namanya beda strategi gitu ya, lu juga beda metode analisanya, jenis saham atau instrumen keuangan yang mau lu ambil, beserta dengan platform atau aplikasi yang mau lu gunain, dan goals akhir yang memang lu mau capai. Hal kedua, tools dan metode analisa. Tools dan metode analisa itu gampangnya kebagi jadi 2. Kalau lu mau trading, ya maka lu akan pakai yang namanya analisa teknikal, tapi kalau lu mau investasi, maka lu akan pakai yang namanya analisa fundamental. Bedanya apa? Kita mulai dari trading dan analisa teknikal dulu. Keuntungan dari trading saham itu berasal dari selisih harga jual versus harga beli jangka pendek. Supaya bisa untung, kita juga harus bisa nih ngeprediksi namanya perilaku investor atau behaviornya, supaya bisa memprediksi tren pergerakan harga di masa depan berdasarkan data historical yang kita punya. Di analisa teknikal nih ada 2 tipe yang paling sering dipakai itu. Yang pertama, pola chart atau grafik, dan yang kedua, indikator. Pola chart atau grafik itu bisa dilakuin dengan melihat grafik harga suatu saham. Dan dari situ kita bisa lihat nih, apakah nantinya grafik itu ngebentuk satu pattern atau pola tertentu, di mana pada metode analisa ini kita juga harus bisa ngelihat. Kita harus bisa prediksi batas harga bawah dan batas harga atas untuk tahu kapan kita harus beli atau jual. Kalau analisa indikator, gampangnya itu kayak kita gunain beberapa metrik pengukuran yang jenisnya juga macam-macam namanya lah. Ada MACD, ada Bollinger, ada Fibonacci, dan seterusnya. Gua nggak akan bahas lebih detail soal ini supaya lu nggak makin pusing. Tapi intinya dengan analisa teknikal ini tuh kita bisa ngelihat tren harga saham itu naik atau turun dengan menggabungkan yang namanya ilmu statistik, psikologi, dan kebiasaan manusia. Lalu kita lanjut ke investasi dan analisa fundamental. Kalau analisa teknikal itu fokusnya ke tren pergerakan harga, analisa fundamental itu fokusnya ke nilai intristik atau harga sebenarnya dari satu perusahaan. Analisa fundamental itu ngelihat apakah harga saham di pasar itu sesuai dengan nilai produktivitas perusahaannya, yang kita hitung dengan melihat data-data keuangan perusahaan kayak profit and loss, neraca, dan cash flow. Terus juga ini nantinya akan kita gabungkan dengan faktor-faktor penilaian lain, seperti ini contohnya kayak seberapa ketat sih kompetisi industrinya, terus seberapa capable kemampuan manajemennya dalam mengelola perusahaan, beserta dengan faktor-faktor lain seperti contoh nih,
kondisi politik dan pemerintahan. Well, overall sih ada banyak banget contoh trader dan investor yang sukses menggunakan cara dan analisanya masing-masing. Bahkan juga ada yang menggunakan kombinasi keduanya. Tapi gue juga bisa bilang bahwa secara umum analisa teknikal itu punya pace atau kecepatan yang lebih cepat dibandingkan dengan analisa fundamental. Sedangkan fundamental itu pace dan timeline-nya ya lebih panjang dan membutuhkan due diligence atau pendalaman bisnis yang memang lebih detail. So, pilih aja analisa yang memang sesuai dengan kebutuhan lo. Tapi emang saham kayak gimana sih yang ada di pasaran yang memang kita bisa analisa sih, Ren? Good question. Dan untuk bisa jawab ini kita akan masuk ke hal ketiga, yaitu jenis dan tipe saham. Jadi kalau menurut pengalaman ya, kalau ngomongin saham gitu, gue pribadi mengkategorikan nih ada 5 jenis atau tipe saham yang secara umum nih banyak disebut-sebut. Yang pertama, saham normal. Yang gue maksud saham normal itu adalah saham-saham yang nilai kapitalisasinya tuh gede di pasar, atau biasanya nih saham-saham kayak gini disebut saham blue chip. Dan gampangnya ini nih kayak jenis saham yang cenderung aman lah untuk uang kita, karena frekuensi pergerakan harga saham ini juga nggak terlalu tinggi. Udah gitu naik turun harganya ini juga cenderung terjadi karena memang faktor bisnis real, bukan karena manipulasi harga. Kedua, saham gorengan. Saham gorengan ini nih kebalikannya saham normal. Frekuensi naik turun harganya tuh sangat tinggi, tapi nilai kapitalisasinya kecil. Udah gitu harga saham per lembarnya tuh gocap sampai ratusan kecil gitulah. Pokoknya yang bener-bener bikin kolesterol lah. Ibarat lu makan gorengan banyak, terus lu kolesterol. Karena nilai pasarnya yang kecil, biasanya saham beginian tuh kalau di Indo gampang banget dimanipulasi atau digerakin. Ada yang namanya tuh bandar saham. Dan opini gue sih ya kalau kita main saham gorengan gini nih jatuhnya udah trading aja, bukan investasi. Jadi harus selalu hati-hati. Ketiga, saham syariah. Sebenarnya saham syariah itu tuh mirip-mirip kayak saham biasa. Bedanya kalau saham syariah ini memang perusahaannya ini dikatakan beroperasi mengikuti syariat-syariat Islam. Misalnya perusahaannya tuh nggak boleh bergerak di industri alkohol, senjata, ataupun industri-industri lain yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena syarat dan keterbatasan inilah biasanya saham syariah itu return atau keuntungannya yang nggak terlalu spektakuler, nggak terlalu besar. Beda sama saham biasa yang memang pilihannya lebih banyak. 4. Reksadana saham. Ya, sebenar-benarnya nih ya, reksadana saham itu tuh bukan saham pure atau saham murni. Jadi gue sekalian ngelurusin pemahaman ini juga ya. Kalau kita beli saham, kita tuh punya persentase kepemilikan langsung terhadap si perusahaan itu. Sedangkan kalau kita beli reksadana saham nih, kita cuman punya kepemilikan kontrak kolektif dari portfolio yang dikelola sama orang yang ditugasin untuk mengelolanya ini. Namanya nih manajer investasi. Jadi gampang ya kalau saham itu tuh kita beli sendiri, beli sahamnya, terus juga kita pakai duit kita sendiri. Sedangkan kalau reksadana saham itu, kita bersama-sama dengan investor-investor lainnya, kita nitip duit kita ke manajer investasi untuk dibeliin saham sebagai bagian dari portfolionya dia. Paham ya bedanya? Tapi emang enaknya reksadana itu tuh kita kayak makan di restoran gitulah, terus kita dilayanin atau langsung disuapin sama waitressnya. Sedangkan kalau kita beli saham langsung tuh kita kayak self-service, ya udah kita makan apa yang kita ambil aja sendiri. Kalau gue pribadi sih gue lebih suka beli saham langsung dibandingin gue beli reksadana gitu, karena memang lebih bisa gue kontrol, udah gitu juga lebih hemat biaya karena nggak perlu bayar jasa si manajer investasinya. Dan ya gue transparan aja gitu ya, kalau lu memang lihat di prospektus si perusahaan-perusahaan aset manajemen gitu, fee mereka nih bisa sampai yang 3-5% per tahun. Dan menurut gue itu tuh gede banget kalau dibandingin sama performa investasi reksadana-reksadana tertentu ini nih, yang pernah gue beli dulu ya, yang juga kagak bagus-bagus amat. Kalau lu penasaran seberapa jauh dampak fee reksadana ini ke hasil investasi lu nanti, langsung aja cek ke TikTok gue dan lihat video yang ini nih. Monggo dilihat. Dan terakhir, dari jenis saham nih ada yang namanya indeks saham. Dari semua jenis tipe atau jenis saham yang gue sebutin nih tadi nih, gue paling suka sama namanya indeks saham. Karena instrumen ini nih bisa mengakomodir profil resiko gue yang nggak terlalu suka resiko investasi yang tinggi, tapi tetap pengen dapetin return atau keuntungan investasi yang maksimal. Jauh ngalahin inflasi lah yang pasti. Dan terbukti juga sejak mulai invest ke indeks saham nih pada tahun 2020, return atau keuntungan rata-rata per tahun gue tuh bisa sampai 12% per tahun. Bahkan di tahun 2023-2024 kemarin tuh sampai 20%-an per tahun. Well, gampangnya indeks saham itu kayak mirip-mirip reksadana saham lah. Bedanya kalau di reksadana saham nih kayak tadi gue bilang, duit kita tuh dititipin dan dikelola sama si manajer investasi ini. Kalau di indeks bedanya, duit kita ini nih
kita kelola sendiri untuk kita beliin paket saham yang ada. Udah gitu caranya juga gampang banget lah kalau lu baru mulai belajar, dan hasil investasinya juga jujur aja menurut gue lebih terkontrol, dan dari sini kita bisa langsung pegang duitnya sendiri. Plus kita nggak perlu bayar fee untuk manajer investasi yang super mahal itu. So, buat lo yang penasaran atau mau tahu lebih dalam tentang yang namanya indeks saham, gue punya buku yang bisa lo baca dan pelajarin, supaya lo punya hasil investasi bisa kayak gini. So, langsung klik aja link di deskripsi video ini. Chapter 5, Kesalahan Investor Pemula. Di dalam komunitas Financial Hacker yang udah gue bangun, kita tuh banyak banget discuss tentang investasi, keuangan, terus juga ada tentang tips and trick bisnis real juga. Dan dari ngobrol-ngobrol dari teman-teman di dalam nih, gue jadi bisa ngeliat bahwa tuh ada beberapa kesalahan utama. Gue ngeliatnya tuh ada 4 kesalahan utama yang dilakuin sama orang-orang yang memang baru mau mulai belajar tentang investasi. Kesalahan pertama, salah prioritas duit. Kesalahan yang sering dilakuin sama investor pemula adalah mereka pikir mereka harus segera mulai investasi. Padahal banyak nih yang harusnya mereka urusin dulu, yang harusnya tuh jadi prioritas utama mereka dulu. Kayak misalnya nih, income yang stabil, terus juga lu perlu menuhin yang namanya dana cadangan, kayak contoh dana darurat. Kenapa? Kalau misalnya lu masih belum ada income yang stabil dari pekerjaan, tapi lu langsung mau loncat aja nih, langsung mau investasi, ya nggak akan ada gunanya menurut gua. Kenapa? Karena lu nggak punya pelurunya. Buat apa lu belajar formula investasi, tapi lu juga belum punya budget buat investasiin? Ujung-ujungnya tuh ilmu jadi nggak bisa dipraktekin. Lama-lama lupa sama ilmunya, ya terus percuma. Terus juga kalau lu belum punya dana darurat tapi pengen langsung loncat mulai investasi, kalau tiba-tiba nih lu ada kebutuhan darurat, kayak misalkan amit-amit gitu ya, gue nggak doain, tapi tiba-tiba ada kebutuhan ke rumah sakit atau kebutuhan nggak terduga lainnya lah, harus beli ini, harus beli itu, terus lu langsung narik dananya dari duit investasi lu. Ya pertumbuhan investasinya bisa terganggu, dan dari situ tuh jujur aja bisa ngerembet pikiran lu kemana-mana, yang tambah stres karena lu mikir ya lu nggak bakal siap kalau ada kebutuhan duit lainnya yang nggak terduga. Jadi saran gua, fokus nyiptain pendapatan dulu, terus lu bangun dana darurat dari sisa pendapatan bulanan lu, baru setelahnya lu belajar investasi sambil paralel belajar membangun sumber pendapatan yang baru. Supaya apa? Supaya budget investasi lu ini juga bisa ikut naik, yang otomatis ngebuat hasil investasi yang lu inginkan juga cepat tercapai. Kesalahan kedua, mindset kaya cepat versus mindset kaya berkarakter. Banyak banget anak-anak muda yang ekspektasinya tuh nggak masuk akal waktu nanya-nanya belajar investasi di gua. Mereka pikir dengan mereka belajar investasi yang benar, terus mereka taruh duitnya 10 juta, gitu bulan depannya bisa jadi 100 atau 200 juta. Ya di sini gue tegas aja ya, kalau lu expect 10 juta jadi 100 juta gitu dalam 1 bulan, itu namanya lu bukan investasi bos, tapi lu spekulasi. Kalau udah masuk ke ranah spekulasi, apapun nih bisa terjadi. Duit lu bisa jadi ratusan kali lipat atau kebalikannya, jadi 0 atau bahkan yang negatif kalau lu pakai yang namanya margin gitu. Ya gue pribadi sih nggak mau ngejerumusin lu ya ke gini-ginian, janjiin lu bisa cepet kaya dan bilang ke lu kayak gini misalnya, masukin duit lu ke saham A aja atau masukin duit lu ke kripto B, nanti duit lu bisa naik ribuan persen kayak gua, bla 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 bla. Dan gua akan ngomong apa adanya di sini, bahwa yang namanya investasi itu nggak akan bisa bikin lu kaya cepet. Tapi investasi itu bisa bikin lu kaya secara finansial dan mateng secara kesiapan karakter lu dalam jangka panjang. Maksudnya kesiapan karakter tuh juga gini ya. Satu hal penting yang gue pelajarin tentang ilmu duit nih, nggak ada orang yang tiba-tiba siap untuk manage duit 100M gitu. Tiba-tiba lu dapet duit gede nih. Kalau manage duit 10 juta aja juga belum bener. Jadi menurut opini gue sangat-sangat penting untuk lu bisa membangun karakter pribadi yang kuat sambil paralel membangun kekayaan jangka panjang. Caranya gimana? Mulai challenge diri lu dengan habit-habit dan disiplin jangka panjang. Jangan fokusnya mau yang namanya gratifikasi instan, apa-apa mau cepet aja. Karena jujur aja selain hasilnya, jauh lebih penting menurut gua nih proses yang ada yang lu jalanin di dalamnya. Kesalahan ketiga, salah instrumen. Kesalahan lain yang sering gue lihat itu banyak orang-orang yang naruh duitnya di dalam satu instrumen. Misalnya nih ya, saham, reksadana, kripto, deposito. Ya mereka naruh duit itu cuman karena ikut-ikutan orang doang, kata orang. Mereka FOMO, mereka takut ketinggalan. Padahal juga ya mereka belum tahu-tahu amat, mereka belum paham-paham amat secara benar gitu ya, apakah itu cocok untuk mereka atau enggak. Terus contoh lainnya juga nih, misal kemarin ada anak muda gitu ya, umur 20-an awal nanya ke gue. Dia cerita dia suka resiko yang tinggi. Dia bilang resiko tinggi nggak apa-apa asalkan returnnya juga gede. Tapi pas gue tanya, setelahnya nih dia naruh duitnya akhirnya kemana? Dia naruh duitnya tuh di deposito sama obligasi.
Atau kebalikannya, ada bapak-bapak umur 40-an, udah punya anak dan keluarga, harusnya profil resiko dia juga udah nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu ya. Terus besoknya dia cerita nih di komunitas, dia all in tabungannya di cryptocurrency. Jadi kelihatan kan, jadinya tuh nggak match. Masing-masing salah instrumen, yang harusnya beli instrumen A, dia jadi malah beli instrumen D. Jadi saran gua, lu tuh juga harus tahu yang namanya background, kebutuhan, dan ekspektasi lu sama investasi yang emang lu lakuin. Jadi lu bisa tahu gimana cara mencapai tujuan keuangan lu. Kesalahan keempat, terlalu cepat versus terlambat. Ini juga sering banget nih, anak-anak muda umur 20-an gitu nanya ke gue, Bang Randy, saya mau belajar investasi nih, kira-kira kecepatan nggak ya buat saya belajar? Atau bapak-bapak umur 45 nih nanya ke gue, Mas, saya pasti udah terlambat belajar ya kalau baru mulai belajar investasi sekarang. Kayaknya udah ketuaan ya, Mas. Menurut gue, waktu yang paling tepat untuk lu mulai investasi adalah ketika lu udah siap. Kalau memang menurut lu udah punya budgetnya dan lu bisa mulai hari ini ya, monggo dimulai. Tapi kalau lu mikir lu harus fokus dulu ke cari dan naikin pendapatan, terus lu ngumpulin dana darurat dulu baru lu mau mulai investasi, ya monggo juga. Timeline dan pace orang tuh juga beda-beda, garis start dan finishnya juga beda-beda. Jadi menurut gue ya, lakuin aja yang menurut lu terbaik. Chapter ke-6, Conclusion. Endgame seorang investor saham. Di awal video kita udah banyak banget bahas tentang namanya cara mulai investasi, istilah-istilahnya, cara kerjanya, sama juga kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin sama kalau lu yang baru mau mulai belajar. Di chapter akhir ini kita akan belajar sebenarnya apa sih tujuan ultimate atau tujuan akhirnya ketika nantinya lu udah bukan investor receh lagi tapi investor saham yang sukses. Ada banyak banget penjelasan dan teori kalau lu cari tentang tujuan akhir investasi, tapi secara simpel gue akan rangkum ini menjadi 2 tujuan yang bisa lu pilih ketika nantinya lu jadi investor yang sukses. Tujuan pertama, aggressive to impactful. Tujuan akhir pertama yang biasa dilakuin sama seorang investor ketika dia udah bisa mengakumulasikan kekayaannya dari investasi adalah gimana caranya supaya investasi dia ini bisa menciptakan dampak atau perubahan atau impact yang positif ke lingkungan sekitarnya atau bahkan dunia. Kalau gue lihat investor tipe kayak gini sangat-sangat agresif untuk dia terus mengembangkan kekayaannya dengan dia beli saham-saham dari bisnis-bisnis yang bisa ngasih dampak besar ke dunia. Misalnya nih, saham-saham dari bisnis teknologi dan inovasi. Cara investasi kayak gini sering disebut dengan yang namanya impact investing, yaitu investasi yang selain tentunya menghasilkan profit, juga dapat memberikan lu dampak sosial, serta lingkungan yang positif dan terukur. Contoh investor kayak gini tuh, contohnya Elon Musk. Dia punya perusahaan mobil listrik, roket, sosial media, pokoknya yang berdampak langsung lah ke sosial dan lingkungan. Lalu yang kedua itu investor yang konservatif, yang ngincernya itu stabilitas. Beda sama investor yang tujuan akhirnya itu bukan untuk impact, tapi lebih ke stabilitas dan sustainability. Model investor gini nih fokusnya ke kenyamanan pribadi dulu. Baru setelahnya dia bisa untuk bantu orang-orang. Yang penting hasil investasinya bisa dia puter terus supaya nggak habis-habis walaupun nantinya dibelanjain macem-macem. Kalau gue lihat ya investor tipe kayak gini nih fokusnya slow living gitulah dan nggak neko-neko atau nggak macem-macem. Mereka juga jauh lebih konservatif dan cari aman dibandingin tipe yang agresif tadi. Contoh gampangnya ya, misalnya mereka punya hasil investasi 10M gitu, ya udah dia puterin aja tuh investasinya ke return yang minimalnya misalnya 10% per tahun. Jadi per bulan dia udah bisa dapat sekitar 80 jutaan. Udah cukup banget buat hidup sehari-hari dia kalau di Indo ya. Bahkan ada lebihnya untuk aktivitas filantropi dan sedekah. Contoh investor kayak gini tuh modelnya si Warren Buffett. Mulainya pelan-pelan, hasilnya juga sangat luar biasa dalam jangka panjang. Dan metode kayak gini sering dikenal dengan yang namanya sustainable investing. So, seperti biasa pastinya cara dan tujuan orang itu beda-beda dan nggak bisa disamaratakan. Mau strateginya trading, mau strategi investasi, mau pilihan instrumennya itu saham atau obligasi, mau tujuan akhirnya jadi investor yang agresif atau konservatif, itu tuh semua balik lagi ke kita masing-masing. Ingat, semua keputusan di hidup kita ini, terutama yang berbau uang, itu adalah tanggung jawab masing-masing. Dan menurut gue juga nggak ada keputusan yang salah dan nggak ada yang benar juga di sini. Cuman ada keputusan yang cocok dan nggak cocok untuk kebutuhan masing-masing orang. So, sekian video dari gua, moga-moga beneran bisa bermanfaat buat lu dan bisa langsung dipraktekin. Gua Randy, undur diri, see you in the next videos. Bye-bye.